Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat, saat ini kita akan membahas mengenai topik yang jarang sekali ya dibahas ya, bahkan umat muslim pun mungkin tidak tahu ya mengenai hal ini. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Berbicara tentang Isra Mi'raj ini menjadi masalah besar sesungguhnya. Tapi saya rasanya agak tenang ya, karena kita bicara dengan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, ya, seorang ahli di bidang kosmologi dan astronomi. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam, antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino, yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Seperti Mu'tazilah percaya, tapi mereka mengatakan itu perjalanan ruhani, bukan jasadi. Lalu Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendukung perjalanan jasad itu dengan dalil, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya. Kalau abdul itu kan physically, jasadnya itu. Tetapi juga timbul persoalan lagi, bi'abdi ini siapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad itu bukan yang diberangkatkan itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Kamarudin, coba kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Mereka bertanyakan, bi'abdi ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya, wa ataina Musal kitab, bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang ini Nabi Muhammad, Musa. Ini bermasalah. Jadi ini bersekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah, ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul, yang bunyinya seperti itu. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda. Terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu, Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam.
yang umumnya terjadi. Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat. Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Hasilnya banyak. Nabi Yusuf juga sama, bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zulekha? Si bayi mengatakan kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulekha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulekha yang salah. Itu ngomong di depan orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan, terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya, kalau nggak salah namanya itu. Dia cerita, beliau menginap di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah, kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta, tadi jam 8 lebih 20 menit dari sini. Dia cerita kok. Ya, nah itu, jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau di konsensus ya, atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram, itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak, otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar, lalu dibangun masjid. Itu waktu Nabi belum ada masjid, belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog ya, tempat ibadahnya. Nah, Mekah, Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ, dan itu belum sebagai masjid. Ada juga orang sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Nah, karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini juga perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, demikian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat diberkati, silahkan tulis komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.